Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Nisrina Nurhaliza, dan rekan-rekan saya ada Nurul Aimah dan juga Roy Jordi. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait data statistik. Adapun pembahasan yang ingin kami bahas, yang pertama ada jenis data dalam statistik, yang kedua teknik pengumpulan data, dan yang terakhir bentuk penyajian data. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis data dalam statistik. Jenis data dalam statistik ada bermacam-macam dan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut sumber data, dan yang ketiga menurut skala pengukuran. Nah, masing-masing itu mempunyai cabang lagi. Jadi data yang menurut sifatnya itu terbagi lagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Lalu jenis data menurut sumber data yaitu terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Lalu data yang menurut skala pengukurannya dibagi lagi menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu data menurut sifatnya, yaitu terbagi lagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kualitatif ini dia itu berdasarkan non-angka. Jadi contohnya itu seperti kinerja, hobi, suku, dan status pernikahan. Sedangkan kalau kuantitatif ini berpacu pada angka, misalnya kayak discrete dan continue. Nah, contohnya itu kayak jumlah anak, jumlah mobil, terus berat badan, dan jarak tempuh. Nah, perbedaan utama antara keduanya adalah kalau data kualitatif itu menggambarkan sifat atau karakteristiknya, sementara data kuantitatif memberikan informasi yang dapat diukur dengan angka. Nah, jadi lalu jenis data yang menurut skala pengukuran. Nah, itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi kita yang pertama dulu nominal. Misalnya jenis kelamin. Nah, sifatnya itu hanya membedakan antar kelompok. Ya, itu contohnya jenis kelamin tersebut. Nah, habis itu ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat, misalnya kuesioner atau tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Habis itu interval, memiliki nomor atau pengukuran 0, tidak memiliki makna. Misalnya contoh temperatur. Lalu yang terakhir ada rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan 2 nilai mempunyai arti. Contohnya 0 sampai 100 atau pengangguran. Lalu balik lagi ke data yang menurut sumber data, itu ada data primer dan data sekunder. Kalau data sekunder itu adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain, misalnya data catatan perusahaan berupa gaji. Nah, kalau data primer itu merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung, misalnya data angkat survei pelanggan mangkal tank. Terus data primer itu seperti observasi langsung, wawancara survei, dan eksperimen atau pengamatan langsung lainnya. Terus kalau sekunder, contohnya itu kayak termasuk data dari pemerintah, jurnal ilmiah, terus buku, basis data, atau laporan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Jadi nggak langsung dari sumber pertama. Nah, perbedaan utama antara keduanya itu adalah sumber data dan proses pengumpulannya. Misalnya kalau data primer diperoleh langsung oleh peneliti. Sementara data sekunder itu diperoleh dari sumber yang sudah ada. Oke, selanjutnya sumber data statistik. Sumber data statistik itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada data sekunder dan data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, perbankan, kementerian, dinas pemerintahan daerah, dan perusahaan serta sumber lainnya. Adapun data primer itu dicari oleh sang peneliti langsung. Biasanya dilakukan melalui wawancara
wawancara secara langsung maupun tidak langsung, dan biasanya bisa dilakukan melalui kuesioner. Selanjutnya teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data itu dilihat dari cara pengambilannya dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Jika kita melihat dari cara pengambilannya seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, ini termasuk dari data primer seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti wawancara langsung maupun tidak langsung, observasi pengamatan, atau kuesioner yang dibagi ke orang-orang gitu. Dan terakhir itu dokumentasi. Jika kita menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan banyak data yang diambil seperti sensus atau sampel, ini termasuk data sekunder yang dapat kita ambil datanya seperti sama yang saya jelaskan sebelumnya. Pengambilan data bisa dapat dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu penyajian data, di mana data yang kita peroleh dapat kita sajikan dengan menggunakan tabel maupun diagram seperti diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Selanjutnya bentuk penyajian data. Di sini ada contoh bentuk penyajian data dalam tabel, di mana jumlah penduduk menurut kabupaten kota Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2003 hingga 2009. Di dalam tabel ini bahwasanya Kapuas merupakan kabupaten dengan penduduk tertinggi di tahun 2003 hingga 2009, dan Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terendah dari tahun 2003 hingga 2009. Kita akan membahas tentang grafik atau diagram grafis, yang mana ini lebih mudah menggambarkan atau menyajikan data-data seperti data-data penduduk. Seperti grafik jumlah penduduk Palangkaraya 2003 sampai dengan 2008, yaitu mengalami penurunan. Untuk mengetahui seperti jumlah penduduk, kemudian sama halnya seperti diagram batang. Diagram batang ambil contohnya kita menggambarkan sensus penduduk, yang mana jika batang tersebut lebih tinggi di antara yang lain, ambil contohnya Kapuas. Kapuas memiliki diagram batang yang tinggi dan berwarna kuning dibanding diagram batang yang lain seperti Barito Selatan, Kota Waringin Barat, Kotim, dan lain sebagainya. Kemudian diagram lingkaran itu menggambarkan presentasi jumlah penduduk, yang mana jika potongan dari diagram lingkaran tersebut sama rata, artinya jumlah penduduknya sama rata. Dan jika sebaliknya, jika jumlah penduduknya lebih banyak, misalkan penduduk Kapuas lebih banyak dibanding penduduk yang lain, maka potongan diagramnya lebih besar dibanding yang lain. Oke, mungkin itu saja tentang diagram. Pada intinya diagram garis dan batang itu kurang lebih hampir sama. Kemudian diagram lingkaran itu tergantung potongan dari lingkaran tersebut. Apabila lingkaran itu potongannya besar, dan ambil contohnya di wilayah Kapuas jumlah penduduk banyak dibanding jumlah penduduk yang lain, maka jumlah diagram lingkaran di Kapuas tersebut misalkan berwarna kuning, maka potongan lingkaran tersebut akan lebih besar dibanding yang lain. Sekian penjelasan tentang grafik garis, batang, dan juga lingkaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.